好sayang. 我找寻了美仙之力。你如此动摇，心中其实早就清楚。他无法复活。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Sui Qianyu yang merasakan kehadiran wanita di belakangnya membuat dirinya menjadi sedikit waspada. Dia pun menanyakan siapa identitas wanita itu. Di sana, si wanita akhirnya memperkenalkan dirinya, yang mana dia adalah salah satu ras iblis yang bernama Jiuse. Jiuse menyadari kalau Sui Qianyu memiliki obsesi dan juga ketertarikan terhadap sesuatu. Dia kemudian berjanji kepada Sui Qianyu kalau dirinya akan membantu Sui Qianyu mendapatkan semua yang dirinya inginkan. Sui Qianyu yang melihat aura jahat yang menyelimuti wanita itu tidak mungkin mempercayainya dengan mudah. Sui Qianyu kemudian bersiap-siap untuk bertarung melawannya. Namun sayangnya, Jiuse bukanlah orang yang bisa dilawan oleh Sui Qianyu. Jiuse sama sekali tidak terpengaruh serangan Sui Qianyu. Dia malah mengetahui kalau Sui Qianyu memiliki perasaan rindu yang sangat besar terhadap seseorang. Bahkan dengan mengejutkan, Jiuse percaya kalau Sui Qianyu ingin mencari orang itu. Tapi sayangnya dia tidak bisa menggapainya. Mengetahui semua itu, Jiuse menjelaskan kalau Sui Qianyu memang sama dengan dirinya. Sui Qianyu yang belum paham hal itu hanya bisa menolaknya. Tapi sayangnya, Jiuse menggunakan tekniknya untuk memasuki tubuh Sui Qianyu dan juga mengendalikan dirinya dari dalam. Tak lama setelah Jiuse memasuki tubuh Sui Qianyu, Chuyun muncul dan juga mendekatinya. Jiuse menyadari kalau pria itu adalah orang yang diinginkan oleh Sui Qianyu. Jiuse dengan tubuh Sui Qianyu mencoba untuk mendekati dirinya kepada Chuyun. Setelah dirinya cukup dekat, dia pun meninggalkan tubuh Sui Qianyu dan juga memasuki tubuh Chuyun. Di sana, Sui Qianyu merasa sedikit khawatir dengan Chuyun. Chuyun yang melihatnya menyuruhnya untuk tetap tenang, karena bagaimanapun dia hanya merasa sedikit kelelahan. Chuyun yang merasa lelah kemudian tertidur di paha Sui Qianyu. Sedangkan di dalam lautan spiritual Chuyun, Jiuse mencoba untuk melakukan sesuatu, yang mana dia merasa sangat familiar dengan Chuyun. Bahkan dia percaya kalau Chuyun ini adalah Chuyun di masa lalu. Karena itulah, Jiuse mencari Chuyun agar dirinya bisa menguasai semua lautan spiritualnya, termasuk tubuh Chuyun agar dirinya bisa mendapatkan metode reinkarnasi yang dimiliki oleh Chuyun. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Sui Qianyu terkejut dengan mengapa dia tertidur dengan selimut. Di sana, Chuyun menjelaskan kalau kemarin malam tubuh Sui Qianyu sempat kedinginan. Dia pun mencarikan sebuah selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Di sana, Chuyun juga menyiapkan makanan untuk Sui Qianyu. Melihat hal itu, Sui Qianyu tidak bisa berkata-kata, karena untuk pertama kalinya dia baru merasakan hal semacam ini. Tapi siapa sangka dengan cepat Sui Qianyu malah mencium Chuyun. Hal ini tidak sengaja dilihat oleh ketiga rekan mereka sebelumnya. Wanita kemarin yang mengajarkan Sui Qianyu memikat hati Chuyun tidak menyangka kalau muridnya ini sangatlah agresif. Sebelum mereka menanyakan hal aneh, si wanita menjelaskan kalau mereka bertiga akan pergi ke pasar. Jika Chuyun dan juga Sui Qianyu ingin ikut, maka mereka bisa segera bergegas pergi. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah pasar. Namun tibanya mereka di sini berarti mereka sudah akan berpisah. Ketiga orang tadi akan pergi ke jalan yang berbeda dari Chuyun dan juga Sui Qianyu. Setelah kepergian mereka bertiga, Chuyun mengajak Sui Qianyu sedikit menikmati suasana pasar di tempat itu. Bahkan, Sui Qianyu sempat membuatkan Chuyun sebuah ukiran kayu yang menyerupai dirinya. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah lapak penjual mainan. Chuyun dengan senang hati membelikan Sui Qianyu sebuah mainan. Karena merasa terlalu nyaman, Sui Qianyu menceritakan dirinya dan juga adiknya, yang mana dia menggunakan perumpamaan sebuah mainan untuk mengingat masa lalu mereka. Yang mana di masa lalu, adiknya memiliki sebuah mainan. Dia yang menginginkan mainan itu kemudian merebutnya dari tangan adiknya. Tapi sayangnya, semua itu tidak bertahan lama dan juga mainannya kembali ke tangan adiknya. Mainan yang dimaksud Sui Qianyu adalah Chuyun. Awalnya dia ingin merebut Chuyun dari adiknya, tapi sayangnya semua itu tidak pernah terjadi. Hal ini membuat Sui Qianyu sempat membenci adiknya. Tapi dari masalah itu, dirinya akhirnya menyadari kalau dia tidak akan bisa menjadikan milik orang lain sebagai miliknya sendiri. Tak lama kemudian muncul dua bocah, yang mana bocah itu merupakan kakak beradik yang sedang berkelahi. Melihat mereka berdua, Sui Qianyu memberikan mainan miliknya kepada si bocah. Dia menyuruh kakak dari si bocah untuk tidak berkelahi lagi. Si kakak yang tidak mau mendengarkan Sui Qianyu hanya bisa menolak perkataan itu.
Hal ini membuat Sui Qianyu sedikit mencubitnya. Dengan mengejutkan, si adik tetap membela kakaknya walaupun kakaknya seperti itu. Si kakak kemudian mengajak si adik pergi meninggalkan Sui Qianyu dan juga Chuyun. Tapi tak lama kemudian muncul kuda iblis yang mengamuk. Melihat kuda-kuda itu, Sui Qianyu ingin mengajak Chuyun bertaruh. Yang mana siapa yang lebih banyak menaklukkan kuda iblis akan menjadi pemenangnya. Chuyun pun menyetujuinya dan mereka mulai untuk menikmati hari mereka bersama. Singkat cerita, Sui Qianyu sempat kewalahan. Melihat hal itu, Chuyun langsung membantunya dan mereka mulai bekerja sama lagi. Hingga pada akhirnya semua telah selesai. Chuyun berhasil memenangkan permainan mereka itu. Karena hari ini sudah gelap, dia pun mengajak Sui Qianyu untuk kembali. Tapi sayangnya Sui Qianyu menolak. Dia ingin Chuyun menemaninya malam ini sampai pagi hari. Chuyun menyetujuinya, dan dia bahkan memberikan Sui Qianyu sebuah patung yang bisa dirinya artikan dari pertukaran hadiah dari patung sebelumnya. Sui Qianyu kemudian menceritakan semua kejadian yang dirinya alami. Hingga akhirnya Chuyun mengetahui kalau Sui Qianyu sudah sangat kelelahan dalam menjalani perjalanannya ini. Sui Qianyu tidak peduli karena walaupun perjalanannya sangat panjang, tapi hari ini adalah hari di mana dirinya merasa sangat bahagia. Chuyun yang mendengarnya menyuruh Sui Qianyu untuk tetap bersemangat. Tapi Sui Qianyu mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah penyesalan. Awalnya Chuyun sempat menanyakan penyesalan apa yang dimaksud. Namun tak lama kemudian, Sui Qianyu langsung mencium bibir Chuyun dan tidak akan membiarkan kesempatan ini menghilang begitu saja. Setelah mencium Chuyun, Sui Qianyu menjelaskan kalau sudah tidak ada penyesalan yang tersisa. Namun walaupun seperti itu, dia mengatakan kalau mereka harus segera bangun. Di sisi Jiuse, dia juga sedikit terkejut karena Sui Qianyu bisa menyadari tekniknya. Dia pun memutuskan untuk mempercepat proses dari tekniknya. Yang mana dia ingin mendapatkan metode reinkarnasi dari Chuyun untuk membangkitkan suaminya yang sudah pergi. Tak lama kemudian, jiwa bela diri pohon pilo milik Chuyun muncul dan juga membantunya. Chuyun bahkan berhasil mengeluarkan Jiuse dari dalam lautan spiritualnya. Di sana, Jiuse sangat kesal karena ternyata Chuyun dari awal tidak pernah terpengaruh dari tekniknya. Chuyun bahkan berterima kasih kepada Jiuse karena berkat teknik 9 warna ilahi miliknya, Chuyun bisa menyegarkan jiwanya. Jiuse yang mendengarnya terlihat sangat kesal. Dia kemudian menyerang Chuyun dengan tekniknya. Dia bahkan mencoba kembali merebut tubuh Chuyun agar dia mendapatkan metode reinkarnasi untuk menghidupkan lagi suaminya. 重生了，他放下了，你也。我找寻了300年，我一定会让福俊他复生。心中其实早就清楚。他无法复活。 Pada serangan itu, Chuyun menyadari kalau Jiuse sangat lemah. Dia bahkan sudah tahu kalau suaminya tidak akan pernah bisa dihidupkan lagi. Jiuse yang berusaha menerima semua itu tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak ingin hidup sendirian tanpa suaminya. Chuyun yang sedikit kasihan kepada Jiuse akhirnya memutuskan untuk membantunya. Walaupun Chuyun tidak bisa menghidupkan lagi suami Jiuse, tapi dia yakin dirinya bisa mencoba untuk membuat suami Jiuse terlahir kembali. Di sana, Chuyun memulai tekniknya. Dia menjelaskan kalau suami Jiuse tidak muncul ke siklus reinkarnasi karena dia masih ada di dunia ini, yang mana kesadarannya masih tersimpan di dalam bunga yang dibawa oleh Jiuse. Melihat kesadaran suaminya itu, Jiuse terlihat sangat merindukannya. Tapi sayangnya, pertemuan itu tidak bisa bertahan lama karena metode Chuyun harus segera dimulai. Setelah semuanya berlalu, Jiuse memberikan 9 warna ilahi miliknya kepada Chuyun. Hal ini merupakan ucapan terima kasih karena Chuyun telah membantu dirinya. Sui Qianyu sempat penasaran dengan apa yang akan terjadi kepada mereka. Chuyun menjelaskan kalau pada kehidupan berikutnya, mereka berdua pasti akan dipertemukan kembali. Setelah urusan mereka di sini selesai, Chuyun mengajak Sui Qianyu untuk pergi ke kota iblis yang bernama kota Guisi. Kota Guisi merupakan kota yang dijadikan gudang senjata oleh para iblis. Jika mereka berdua berhasil menghancurkan gudang senjata itu, maka kemungkinan umat manusia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pengaruhnya. Sui Qianyu yang mendengarnya merasa sangat tidak sabar untuk bertarung. Tapi di sana dirinya sedikit kebingungan dengan sejak kapan Chuyun sadar dari teknik Jiuse. Chuyun hanya mengatakan kalau Sui Qianyu akan sangat kesal karena bagaimanapun dari awal dia memang tidak pernah terkena teknik pesona milik Jiuse tadi. Sedangkan di sisi lain, Kaisar Supreme yang kedua menemukan patung-patung es milik Sui Liu yang tidak bergerak. Melihat hal itu dia mengetahui kalau Sui Qianyu sedang pergi. Dia pun memanggil salah satu Kaisar Supreme ras iblis untuk membunuh Sui Liu. Sedangkan di sisi Chuyun, dia dan juga Sui Qianyu sudah tiba di pintu masuk kota Guisui. Di sana Sui Qianyu sedikit terkejut karena melihat konvoi ras iblis yang sangat panjang. Dia sangat penasaran dengan isi-isian di dalam konvoi itu. Chuyun kemudian menjelaskan kalau semua itu adalah barang berharga.
Dia pun menggunakan tekniknya untuk memperlihatkannya kepada Sui Qianyu. Yang mana di dalam konvoi itu terdapat kereta pembawa senjata dengan kualitas tinggi. Melihat jumlahnya yang sangat banyak membuat Sui Qianyu menjadi sangat khawatir. Karena apabila semua senjata itu digunakan oleh seluruh ras iblis, maka peluang ras manusia menang di dalam pertarungan mereka akan sangat kecil. Dia pun mengajak Chuyun untuk segera menghancurkan senjata-senjata itu. Chuyun mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh gadis itu. Tapi sayangnya dia menahan Sui Qianyu. Mereka tidak seharusnya bergerak saat ini karena jika senjata itu dibawa kemari, maka di dalam kota Guisui ada sebuah gudang senjata yang berisikan lebih banyak senjata lagi. Chuyun kemudian menjelaskan kalau rencana mereka adalah menghancurkan semua senjata yang ada di dalam gudang senjata. Karena rencana ini sangat berbahaya, maka Sui Qianyu harus menyamar sebagai ras iblis. Chuyun kemudian memberikan Sui Qianyu mainan telinga kelinci untuk menyamar. Dengan seperti itu, dia tidak akan mudah diketahui oleh para ras iblis. Awalnya, Sui Qianyu menolak hal itu. Dia tidak ingin menyamar sebagai seekor iblis hanya untuk menjalankan rencana itu. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki pilihan lain, dan Chuyun tetap saja menyuruhnya memakai telinga itu. Hingga pada akhirnya, mereka pun berniat memasuki kota Guesi. Penjaga yang ada di sana sempat kebingungan dengan mengapa ada iblis aneh di belakang Chuyun. Sui Qianyu kemudian memperlihatkan telinganya. Chuyun menjelaskan kepada penjaga kalau tujuan mereka datang kemari adalah untuk mendaftar sebagai tentara. Iblis penjaga sangat mudah dikelabuhi. Dia tanpa pikir panjang langsung menerima Chuyun dan juga mengajaknya masuk menuju tempat pendaftaran sebagai tentara. Di dalam perjalanan, terdapat beberapa perdebatan di antara para ras iblis mengenai senjata-senjata yang baru mereka terima. Di sana Chuyun mencari beberapa informasi yang kemungkinan bisa membantunya menjalankan misinya di tempat ini. Hingga pada akhirnya mereka tiba di tempat pendaftaran. Chuyun dan Sui Qianyu kemudian memasuki tempat itu. Di dalam sana terdapat seekor iblis yang juga ikut mendaftar. Tapi karena dia harus membayar lagi, dia pun menolak untuk mengikuti pendaftaran itu. Setelah iblis itu pergi, penjaga dari tempat itu yang merupakan iblis domba memberikan Chuyun dan juga Sui Qianyu harga 40.000 batu roh untuk pendaftaran mereka. Chuyun dengan senang hati memberikan 100.000 batu roh untuk mendaftar sekaligus menanyakan informasi di tempat ini. Iblis domba itu tanpa basa-basi menggunakan tekniknya untuk menutupi tempat itu. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui pembicaraan mereka bertiga. Mendengar hal itu, Chuyun langsung menanyakan hal yang dirinya ingin tanyakan. Yang mana dia ingin tahu di mana letak dari gudang senjata di sini. Si iblis domba dengan sikap tamaknya menyuruh Chuyun memberikan 1 juta batu roh untuk mendapatkan informasi itu. Tapi Sui Qianyu tidak menerimanya. Dia mengeluarkan senjatanya dan juga berniat untuk membunuh si iblis domba. Iblis domba yang panik dengan senang hati memberitahu lokasinya, yang mana gudang senjata ras iblis terletak di belakang kediaman dari penguasa kota Guisui. Setiap harinya terdapat 6 penjaga yang bergantian menjaga tempat itu. Bahkan di dalam tempat itu terdapat formasi yang sulit diselesaikan. Di sana iblis domba bersedia mengantarkan mereka berdua. Mendengar hal itu, Chuyun menjadi cukup senang. Dia pun mengeluarkan jiwa bela dirinya dan juga menggunakan sebuah teknik milik Kaisar Supreme Kayu Roh untuk menyegel jiwa si iblis domba. Jika dirinya mengkhianati Chuyun, maka dengan cepat teknik itu akan membunuhnya. Sui Qianyu awalnya terkejut kalau Chuyun mempunyai teknik itu. Tapi Chuyun menyuruh Sui Qianyu untuk tidak mempercayainya karena itu semua hanyalah tipuannya. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke gudang senjata. Para penjaga yang mengawasi tempat itu menanyakan tujuan iblis domba datang ke tempat ini. Awalnya mereka semua mengira kalau iblis domba akan memeriksa formasi. Tapi si iblis domba tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyuruh mereka untuk menyingkir dari hadapannya. Di sana iblis domba mengajak Chuyun untuk masuk. Tapi sebelum mereka masuk, muncul sebuah formasi yang dibuat oleh Kaisar Supreme Huijin, penguasa kota Guisui. Awalnya Chuyun berniat membuka formasi itu. Tapi sayangnya Kaisar Supreme Huijin menyadari hal itu. Dia pun menggunakan proyeksi jiwanya untuk melihat ke lokasi itu. Beruntungnya, Sui Qianyu dan juga Chuyun sudah berhasil bersembunyi. Karena hal itulah, iblis domba bisa beralasan kalau dirinya hanya melakukan kesalahan saat melakukan pemeriksaan formasi itu. Kaisar Supreme Huijin sama sekali tidak keberatan. Namun jika iblis domba melakukan kesalahan lagi, maka dia akan mati. Di sana iblis domba sedikit terkejut karena Kaisar Supreme Huijin bahkan tidak bisa melihat segel yang ditanamkan oleh Chuyun kepada dirinya. Singkat cerita, di sebuah kediaman, iblis domba membawa Sui Qianyu dan juga Chuyun. Di sana dia sangat kesal karena Kaisar Supreme Huijin memasang jebakan di dalam formasinya. Dia menjelaskan kalau untuk memasuki gudang, mereka harus mendapatkan kunci rahasia dari Kaisar Supreme Huijin. Sui Qianyu kemudian tanpa basa-basi menanyakan bagaimana cara lain agar mereka bisa mendapatkan kunci rahasia itu dan juga masuk ke dalam sana.
Iblis domba itu kemudian menjelaskan kalau Kaisar Supreme Huijin hanya akan memberikan kunci rahasia itu kepada ahli tempa yang memiliki nama dan juga reputasi besar di kota Huijin. Mendengar hal itu, Chuyin berniat melakukan sesuatu yang cukup menarik. Dia kemudian berterima kasih kepada si iblis domba karena sudah menjadi sumber informasi yang baik. Chuyin dan juga Sui Qianyu akhirnya pergi meninggalkan si iblis domba. Singkat cerita, Sui Qianyu pergi ke sebuah ahli tempa. Dia berniat memperbaiki pedangnya yang patah. Dengan penuh percaya diri dan juga semangat, ahli tempa itu menjelaskan kalau dirinya adalah ahli tempa ketiga di kota Guizhou. Karena hal itulah, dirinya tentu saja bisa memperbaiki segala jenis senjata. Namun sayangnya ketika melihat pedang milik Sui Qianyu, dirinya menolak untuk memperbaikinya. Dia yang merupakan bawahan langsung dari Kaisar Supreme Huijin tidak mungkin memperbaiki pedang lemah seperti itu. Sui Qianyu yang kesal hanya bisa mengatakan kalau si ahli tempa itu hanya membicarakan omong kosong. Dia sebenarnya tidak bisa memperbaiki pedangnya dan juga karena itulah dia menolaknya. Dia yang tidak ingin reputasinya buruk akhirnya menerima pedang Sui Qianyu. Dia mengetahui kalau pedang itu dipatahkan oleh energi kekuatan elemen air. Karena hal itulah, dia membutuhkan energi kayu berusia ratusan tahun dan api yang sangat panas untuk memperbaikinya. Dia pun mengembalikan pedang itu dan tidak bisa memperbaikinya. Sui Qianyu kembali membuat si ahli tempa kesal. Dia mengatakan kalau si ahli tempa itu adalah ahli tempa ketiga di kota ini. Jika dia tidak bisa memperbaiki pedang itu, maka jabatan ahli tempa ketiga miliknya itu hanyalah jabatan palsu. Di sana, Sui Qianyu berkata dengan sangat keras. Hal ini membuat semua iblis yang lewat mendengar perkataan itu. Mereka yang penasaran akhirnya ikut berkerumun. Si ahli tempa juga menjelaskan kalau pedang itu tidak akan bisa diperbaiki oleh siapapun di kota ini. Tak lama kemudian, Chuyin muncul mendekati Sui Qianyu. Dia mengatakan kalau dirinya ingin mencoba memperbaiki pedang itu. Semua iblis yang ada di sana cukup terkejut melihatnya. Mereka tidak percaya akan ada iblis yang berani bersaing dengan ahli tempa ketiga. Tanpa basa-basi, Chuyin menggunakan tekniknya untuk memperbaiki pedang itu. Dia bahkan mengeluarkan energi kayu dari jiwa bela dirinya untuk memperbaikinya. Melihat jiwa bela diri itu membuat para iblis sangat terkejut. Bahkan salah satu iblis merasa kalau lukanya tiba-tiba pulih setelah dipancarkan energi kayu itu. 此剑老夫都修不了，鬼水能不能修？快给句话！乖乖，我感觉都快被…… Singkat cerita, dengan bantuan api matahari dan juga jiwa bela diri pohon pilo, Chuyin akhirnya berhasil memperbaiki pedang Sui Qianyu. Semua iblis yang ada di sana sempat kebingungan dengan siapa Chuyin. Penjaga kota yang ada di sana kemudian menyuruh temannya untuk menjelaskan hal ini kepada Kaisar Supreme Huijin. Mereka semua tidak bisa membiarkan iblis berbakat seperti Chuyin pergi dari kota Guizhou. Chuyin menyuruh mereka semua untuk tidak memujinya secara berlebihan, karena bagaimanapun semua ini adalah hal yang biasa. Sui Qianyu juga berterima kasih karena sudah memperbaiki pedangnya. Dia bahkan lagi dan lagi merendahkan si ahli tempa ketiga karena tidak bisa memperbaiki pedangnya itu. Si ahli tempa yang tidak terima mengatakan kalau pedang itu belum sepenuhnya diperbaiki. Dia kemudian menawarkan diri untuk menguji seberapa layak pedang itu. Dia kemudian mengambil pedangnya dan juga menyuruh Sui Qianyu untuk memotong pedangnya itu. Semua iblis yang ada di sana mengetahui kalau pedang milik si ahli tempa terbuat dari batu meteor 10.000 tahun. Jika dia menggunakan pedang itu, maka sudah dipastikan dia akan menang. Tapi sayangnya, Sui Qianyu dengan cepat berhasil memotong pedangnya dengan mudah. Hal ini membuat ahli tempa ketiga mengakui kekalahannya di dalam masalah itu. Iblis penjaga yang mengawasi mereka akhirnya menyuruh Chuyin untuk menerima tawaran Kaisar Supreme Huijin untuk datang ke kediamannya. 快去通知灰烬帝尊大人，如此天才，老板是就用那剑。怕你不成？炼气天才，有趣。